lagi di Sobat, sebaiknya Anda tahu. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang olahraga sesuai kostum kita nih. Udah olahraga banget ya. Pasti tahu kan ya, ini olahraga apa? Yaitu Barbie-Barbian. No, bukan. Kok Barbie? Enggak. Tapi sebelum kita membahas salah satu olahraga, kita kenalan dulu ya. Kalau yang lain pasti udah tahu nama kamu karena kamu sudah terlalu eksis di dunia ini. Bersama saya Mary Anggia dan teman saya yang tidak ada yang tahu juga nama saya. Jadi kenalin, nama aku Tita Briliana. Di sini baru aku. Mantap. Oke, jadi tolong bimbing aku ya kakak. Oke, siap. Oke, langsung aja kita bahas tentang olahraga. Pasti ini adalah olahraga yang favorit banget nih, terkenal dengan cowok-cowok yang ganteng. Gimana kayaknya? Pokoknya kalau udah megang bola tuh cewek-cewek ya, walaupun berkeringat tuh kayak, aduh kalau kecipratan keringatnya tuh kayak, aduh. Dapat anduknya aja udah mau. Pasti ketebak dong ya. Olahraganya adalah apa tuh? basket. Iya. Coy, yuk kita bahas yuk. Nah, olahraga ini merupakan olahraga yang menjadi favoritnya orang-orang, tepatnya bola basket. Salah satu pemain NBA yang kerap menjadi perbincangan yaitu LeBron James. Tuh, ada yang udah tahu LeBron James? Tahu? Aku sih belum kenalan secara langsung. Oh ya, aku juga sih. Padahal aku tahu sih sebenarnya LeBron James tuh pengen banget kenalan sama aku. Oh gitu Tapi ya? tadi aku cari-cari di Google, kayaknya tuh emang dia tuh banget gitu. Mantap banget dong. Nah, LeBron James ini adalah merupakan pemain dari Los Angeles Lakers. Atau yang biasa dikenal dengan LA Lakers ya. Well, pemain dari Los Angeles Lakers ini atau yang biasa dikenal dengan LA Lakers ini nama lengkapnya adalah LeBron Raymond James dan dia lahir kapan tahu? 30 Desember 1984 di Akron, Ohio, Amerika. Jadi masih bisa lah sebenarnya kalau sama aku 96 sama 84 sih ya. Aku masih Oke lah om gitu. Oke lanjut. Nah dia tuh mulai karirnya di NBA dari Cleveland Cavaliers. Yes. LeBron pernah meraih 3 kali champion NBA, 4 kali MVP dan 15 kali All-Star. Oh my god, MVP cuy, NBA Most Valuable Players. Betul. Dan dapat 15 kali All-Star juga. Jadi dia gabung di All-Stars. Betul sekali. Keren banget. Jadi pada 2010 ia pindah ke klub Miami Heat. Miami Heat ya Beb. Oh iya, salah satu hal yang fenomenal darinya adalah berhasil membukukan 33.655 poin selama berkarir di NBA. Dan ini dia benar-benar mengalahkan rekor dari Kobe Bryant. Oh my god, Serius? Berarti sekeren itu ya dia. Ya ampun. Tapi ya walaupun Kobe Bryant dikalahkan ya saat ini, tapi tetap keren juga. Kobe Bryant juga di hati kita lah gitu. Nah rekor ini kan juga tadi itu mengalahkan Kobe Bryant yang pernah membuat poin 33.643 poin. Namun ternyata rekor James masih tertinggal cukup jauh di belakang puncak klasmen yaitu Kareem Abdul-Jabbar dengan poin 38.387. Betul banget. Dan Kobe Bryant sempat menulis di akun Twitternya, terus membuat rekor baru James, salam hormat untukmu. Wih. Keren banget emang. Permisi senior, saya bikin rekor baru gitu ceritanya. Nah, terus LeBron James ini mengukuhkan diri di peringkat 3 daftar top scorer sepanjang masa NBA. Keren banget sih. Sayang, kenapa nih? Nah sayang nih ya, capaiannya tidak berbuah kemenangan karena James mencetak 29 angka pada laga melawan Philadelphia 76ers di Will Ferguson Center pada 25 Januari 2020 lalu. Betul sekali. Nah, meski membukukan catatan pribadi, James gagal membantu Lakers menghindari kekalahan dengan poin 91-108. Namun, hasil ini tidak mempengaruhi posisi Lakers di klasmen. Mereka masih memuncaki wilayah barat dengan rekor 36-10 unggul atas Utah Jazz. Oke, keren ya. Tapi selain dikenal sebagai pemain basket, ternyata dia juga menjadi pembawa beberapa acara seperti ESPY Award, Saturday Night Live, dan juga main film di tahun 2015, film yang berjudul Trainwreck.
Sumpah ya, keren banget ya berarti. Betul sekali. Udah jago main basket, main film, jadi kan seninya tuh juga dapet. Betul gitu. banget, olahraga dapat, seni dapat. Nah, buat tahu lebih lanjut langsung aja kita tonton tayangan berikut ini. Well, kembali lagi di Sebat. Nah, ada informasi nih buat kalian. Ternyata di tahun 2003 silam salah satu pemain paling berbahaya di NBA masuk dalam jajaran draft. Namanya LeBron James. Dari Cleveland Cavaliers pun menjadi tim pertama tempatnya berlabuh untuk bisa bermain di NBA. Ya, walaupun LeBron James mempunyai karir yang keren, keren banget, tapi dia juga mempunyai sisi gelap, yaitu di balik itu semua LeBron James ini mengalami masa-masa sulit selama hidupnya. Aduh. Ya, ia sempat menjadi tunawisma bersama ibunya saat ia kecil. Oh wow, ternyata ada cerita di baliknya ya. Cerita Nah, sedih. LeBron James pun tak pernah menemui sosok ayah dalam hidupnya. Nah, dilansir dari NBA.com, sampai sekarang tak ada satupun nih yang tahu dan bisa mengungkap siapa sih ayah dari LeBron James Betul ini banget. gitu. Dan ternyata LeBron pun juga nggak begitu peduli. Gitu. Iya, jadi ketika ditanyakan kemana sang ayah pergi, ia hanya menjawab, figur seorang ayah adalah ibuku, hanya dia yang aku butuhkan. Nah, ternyata LeBron James kecil pun selalu hidup dan berjuang dengan ibunya, Gloria Mary James, yang selalu berupaya dan bekerja keras untuk membuat anaknya bahagia. Wow. Keluarga kecil ini sempat merasa kesulitan dalam hal ekonomi. LeBron dan ibunya pun sempat diusir dari apartemen karena mereka tidak sanggup untuk membayar uang sewa. Mereka akhirnya tinggal di dalam mobil selama beberapa hari. Dan Menyedihkan banget sih ya. Dan inilah yang membuat akhirnya LeBron James berhenti sekolah beberapa saat dan dititipkan di rumah kawan ibunya. Nah, hal itu dilakukan agar ibunya bisa mencari nafkah, terus kembali menyekolahkan si LeBron ini. Betul banget. Sejak kecil, LeBron James ini sangat lekat dengan olahraga American football karena lingkungan sekitarnya yang memainkan olahraga ini. Ia pun begitu handal dalam memainkan olahraga ini. Tapi nih, ketika dititipkan di rumah kawan ibunya itu tadi, si LeBron tuh mulai kenal sama basket. Dan untuk pertama kalinya ia melihat anak dari kawan ibunya itu bermain basket kan. Terus dia tuh kayaknya juga ikut-ikut gitu loh. Nah, LeBron pun mencoba mainin, terus nekunin, ternyata itu jadi poinnya. Betul. Itulah awal ia menjadi pemain berbakat. LeBron James akhirnya masuk ke SMA Saint Vincent dan Saint Mary. Di sana dia mengasah basketnya. Betul sekali. Nah, saat SMA nih, dua brand sepatu ternama, Nike dan Adidas, berlomba-lomba untuk mendapatkan kontrak dari LeBron James. Keren banget. Jadi dua brand terkenal loh memperebutkan seorang LeBron James. Ia juga berkesempatan untuk berlatih bersama legenda basket Michael Jordan saat remaja. Keren banget. Terus tak lama nih setelah itu akhirnya LeBron juga masuk di NBA Draft dan peristiwa itu pun sekejap mengubah hidupnya dan ibunya. Keren banget ya. Banget. Dikutip dari bleachreport.com, gaji seorang LeBron James mencapai berapa tahun? 35 juta US dollar, men. Gila, itu gede banget. Aku harus kerja berapa tahun, cuy? Itu dengan uang 35 US dollar itu diraihnya pada tahun 2018. Kebayang dong 2018 itu sekarang 2020 berapa? Banyak banget. Dan tentunya itu mengubah hidupnya dan sekarang dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Betul Tapi ternyata bukan itu yang diinginkan oleh LeBron James. Dia tuh ternyata punya hati yang mulia. Mulia. Dia tuh ternyata mendirikan sebuah sekolah gratis untuk anak-anak di Akron yang kurang mampu gitu. Iya. Alasannya ia mendirikan sekolah ini karena ia merasa bahwa ia sempat berada di posisi yang sama dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah yang ia dirikan. Oh, wow. Gitu.
Dan organisasi yang didirikan oleh LeBron James juga bernama Family Foundation yang sering membantu orang-orang yang kesusahan. Jadi namanya adalah LeBron James Family Foundation. Foundation. Itu tuh Betul. jadi yayasannya dia ya. Kemudian Semboyan, More Than an Athlete, yang kerap disandingkan dengan LeBron, tampaknya memang benar-benar merasuk gitu kan. Betul di banget. dirinya. Selepas menyeruaknya istilah tersebut, LeBron menunjukkan kapasitasnya yang memang lebih dari sekedar atlet basket. Nah, Yang mendirikan sebuah sekolah untuk mengikuti beberapa kampanye untuk membuat dunia lebih baik. Dan juga LeBron ini aktif di dunia seni. Nah itu tadi kita kan Betul. tadi juga sudah menyinggung sedikit kan. Nah Betul di banget. urusan seni LeBron memilih aktif nih dalam membuat karya visual berupa talk show gitu kan. betul Dan juga sekali. film. Salah satu yang paling dinanti oleh pecinta basket tentunya proyek film Space Jam 2. Nah ini merupakan sequel dari Space Jam yang dibintangi oleh Michael Jordan. Dan tak sampai di situ saja, ternyata terbaru ini LeBron dikabarkan kembali terjun ke dalam proyek film lainnya. Keren banget. Congratulations. LeBron dan bintang Hollywood Adam Sandler. Ia akan menggarap sebuah film basket untuk Netflix dengan judul Hustle. Wow. Itu dia. Melalui rumah produksinya, Spring Hill Entertainment akan bermitra dengan rumah produksi milik Adam yang bernama Happy Madison. Wow, dan yang didapuk sebagai sutradara ini adalah Jeremiah Zegar. Selain berperan sebagai produser, Adam sendiri nanti akan membintangi film ini. Wah, asik banget. Keren ya banget pasti jadi nih. produser, main Nih, juga. jadi di belakang layar oke, di depan layar Mana-mana. oke, di lapangan oke, di mana-mana oke. Oke deh, film ini sendiri mengambil benang merah cerita tentang basket. Nah, Adam akan berperan sebagai seorang agen pemain basket asal Amerika Serikat yang betul. baru saja dipecat dari pekerjaannya. Wah, di tengah Seru nih keadaan ya. buruk itu, ternyata Adam memutuskan mencari pemain muda dari Eropa. Terus tidak lantas membuat pemain tersebut ke Amerika Serikat. Sorry, maksudnya membawa ya. Betul, Jadi yang dari membawa. Eropa itu dibawa ke Amerika. Amerika. Yes. Kemudian membuktikan bahwa pemain tersebut layak. Layak untuk bermain di NBA. Keren banget ya. Nah, Adam sendiri diketahui kerap hadir di gym-gym New York Knicks dan Lakers. Knicks karena ia lahir dan tumbuh di Brooklyn, New York. Sedangkan Lakers karena ia sering tinggal di Los Angeles. Oke, kita kan udah tahu nih sedikit tentang biografi gitu kan si siapa tadi ya? LeBron Yuk. James. Benar. Kita kayaknya break dulu biar nanti bisa refresh. Terus kita nanti kembali lagi di Sebat. Oke, kembali lagi. Tadi kan James bilang tuh kan kalau pengen banget cepet-cepet kembali ke dunia perbasketan duniawi Betul, ini ya kembali kan. untuk bertanding. Tapi ini yang perlu diperhatikan bahwa James tuh juga bilang bahwa kita kembali itu bukan untuk membahayakan orang-orang di sekitar ataupun dirinya. Jadi dia pengen kalau dia kembali dan orang-orang kembali lagi di dunia perbasketan duniawi itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul banget. Dan James mengatakan, kami ingin kembali bermain. Jelas, kami tidak akan menyerah pada musim ini. Tidak hanya saya atau rekan tim saya, tapi seluruh anggota Lakers ingin kembali ke lapangan. Dan jelas, kami tidak pernah ingin membahayakan kesehatan pemain lain atau keluarga kami tentunya. Ini adalah pandemi yang kita tidak tahu dan tidak bisa kita kendalikan. Oke, yang jelas stay safe, stay healthy. Betul Ya kan. sekali. Oke, kita lanjut. Nih, LeBron James ternyata merupakan salah satu dari beberapa pemain di NBA dengan bayaran tinggi. Ya iyalah tadi ya. betul banget tadi. James mendukung usulan Chris Paul selaku presiden Asosiasi Pemain NBA yang menyatakan bahwa mereka ingin liga dilanjutkan. Betul Benar. sekali. Soalnya banyak juga yang udah rindu kan ya. Apalagi aku kecipratan keringet-keringetnya itu tadi pengen banget. Jadi shine bright like a diamond, gak usah ke skincare
pakai skincare itu nggak usah. Oke, belakangan ini sudah lebih dari separuh tim peserta NBA membuka fasilitas latihannya. Ini adalah progres yang bagus untuk sebuah liga. Ya. Tetapi di luar itu, olahraga lain juga menunjukkan perkembangan yang positif nih. Jadi nggak cuman basket, tapi olahraga-olahraga lain juga mulai menunjukkan bahwa ia ingin kembali hidup lagi. Oke, bahkan nih balap mobil NASCAR akan dimulai kembali akhir pekan ini gitu kan. Golf juga akan kembali tayang di televisi yang menayangkan pertandingan di Florida Selatan. Betul banget. Dan- Kembali James mengatakan bahwa kami melihat banyak acara olahraga segera dimulai kembali. Ya. Ada UFC, sepak bola. Saya dengar bisbol juga segera dimulai. Saya ingin kembali bermain. Saya suka basket secepat mungkin. Kami kembali ke lapangan dan menyajikan pertandingan seru bagi para penggemar. Wow, aku nggak sabar. Cuma lihat di TV aja tuh udah Tapi deg-degan banget mungkin gitu. kalau kita di sini di Indonesia ngelihatnya IBL ya. Kemarin kan kalau kamu tahu IBL itu juga sempat terhenti. Oh iya, Padahal betul. belum selesai. Belum selesai, betul, Jadi betul. semoga ini nanti ngikutin NBL jadi bisa dilanjutin lagi. NBA. Bener. Thank you Oke. sister. Ya, Jadi itu. biar nanti baju-baju kayak aku nih baju-baju SMP. ya. Ini kalau tahu nih baju SMP aku. Masih Tetap cukup ya, dipakai betul banget. Oke, itu tadi ulasan kita tentang basket dan terkhusus untuk LeBron James. Oke. Nah, buat kalian semua yang pingin untuk terus melihat konten-konten kami, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan kami. Oke, saya Tita Briliana undur diri. Dan saya Mary Anggia, sampai jumpa di lain kesempatan. Yeay.